Shalom. Selamat bergabung di Worship Talk BPKP KKAK. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama kami dari FKP 3 Dekanat Tangerang. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya mengajak semuanya untuk kita mengawali dengan doa. Mari kita berikan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan atas segala kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur atas kesehatan yang Kau beri bagi kami semuanya Tuhan. Dan kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, pada sekarang hari ini Tuhan, kami sungguh mau memuji, menyembah dan memuliakan Engkau di dalam acara Worship Talk pada saat ini. Bapa yang baik, biarlah pujian dan penyembahan kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Layakan kami untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Mari saudaraku dan saudariku, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Dia, kita mau menyembah Dia dengan puji-pujian. Mari masuk gerbang Tuhan dengan hati, dengan sungguh bersyukur, dengan pujian-pujian bagi nama Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan yang kudus, yang kekal, yang setia, yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan mari saat ini umat terkasih yang ada di rumah, dimanapun berada, mari siapkan hatimu. Kita mau bertemu muka dengan satu pribadi yang begitu mengasihimu, dengan satu pribadi yang begitu mencintaimu, yang tidak menginginkan engkau jauh daripadanya, yang merindukan engkau untuk selalu ada di dekatnya. Mari bersama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus penuhi setiap kami. Allah Roh Kudus yang kami rindukan saat ini. Mari katakan, amin Tuhan. Allah penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah setiap kami. ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari bersama katakan sekali lagi, Allah Roh Kudus penuhi setiap hati kami. Kami yang merindukan akan Engkau, untuk hadir, untuk ada di dalam setiap hidup kami. Amin Tuhan. Allah Roh Kudus, Penuhi kami saat ini. penuhi kami, Kami merindukan Engkau Tuhan. ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Maha Kuasa dan Engkau bertahta Tuhan atas kehidupan kami. Dan sungguh kami bersyukur kepadamu. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Dan saat ini sungguh kami merindukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar saat ini Engkau berbicara bagi setiap kami. Dan biar setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang saat ini melihat, boleh diteguhkan dan boleh diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu yang saat ini akan ditaburkan bagi setiap kami. Hati kami siap Tuhan. Berbicaralah saat ini bagi kami. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Teman-teman semua yang menyaksikan Worship Talk, selamat datang, selamat bergabung kembali di Worship Talk FKP 3 saat ini. Kali ini kita akan membahas tentang kekudusan. Tema Worship Talk kali ini adalah kekudusan. Seperti lagu tadi dikatakan Allah Roh Kudus. Apa sih arti kudus yang ada ditulis di dalam kitab suci kita? Kudus di dalam bahasa Ibrani ditulis kados. Kados artinya yang terpisah atau suci atau yang dikhususkan. Artinya orang yang kudus adalah orang yang memang disiapkan secara terpisah, dikuduskan, dipisahkan untuk satu tujuan tertentu. Teman-teman semua, kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Diciptakan secara khusus, diciptakan secara sempurna pada awalnya. Sehingga kita pun juga diharapkan untuk hidup terus di dalam kekudusan kita. Sehingga kita layak untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Seperti piring, laksana seperti piring kalau sudah dibersihkan, putih, bersih, siap untuk menerima hidangan. Siap untuk menerima berkat-berkat. Tetapi kalau piring menjadi kotor, piring itu tidak layak untuk menerima makanan atau menerima hidangan-hidangan. Teman-teman semua, di dalam firman Tuhan di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah tidak memanggil kita untuk hidup dalam kecemaran, melainkan dalam kekudusan. Sekali lagi, sebab Allah tidak memanggil kita untuk hidup dalam kecemaran, melainkan kekudusan. Firman Tuhan ini bukan hanya satu pernyataan, tetapi merupakan satu penegasan bahwa kita dipanggil untuk hidup terpisah, untuk hidup suci, untuk hidup kudus, terpisah dari nilai-nilai atau kebiasaan duniawi. Kenapa harus terpisah? Kita coba lihat, kita bandingkan dengan 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Ini adalah satu kecemaran yang Tuhan tidak inginkan ada bersama-sama atau ada di dalam kita. Kita baca bersama dan saya akan dibantu Sisi Lilik untuk membacakan ayat dari 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam 1 Korintus tadi kita lihat beberapa kecemaran-kecemaran yang disampaikan. 1 Timotius sekali lagi, Allah tidak memanggil kita untuk hidup di dalam kecemaran-kecemaran. Allah tidak memanggil kita untuk hidup di dalam kecemaran, melainkan hidup di dalam kekudusan. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, kita diingatkan lagi bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Sekali lagi kita baca Roma 12 ayat 2 untuk meneguhkan iman kita. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan
budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Kita diajak sekali lagi untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Inilah arti dari kekudusan yang sebenarnya. Tapi beberapa sering dari kita, pada saat kita mau berubah, pada saat kita mau hidup kudus, ada banyak sekali tantangan yang kemudian membuat kita ragu-ragu. Berapa banyak dari kita pada saat kita mulai berbalik kepada Tuhan, kemudian atau mulai rajin ke gereja, atau mulai rajin baca kitab suci, atau mulai rajin belajar dalam proses untuk melaksanakan karya kekudusan Tuhan. Berbalik dari kecemaran. Ada teman-teman kita mungkin mengolok-olok kita, wah Gun, lu sok suci sekarang. Atau mau jadi santo ya, gitu. Ke gereja terus gitu kan. Atau mungkin kita kan masih daging, wajar. Banyak kepikiran-pikiran di dunia ini yang selalu membawa kita, menarik kita untuk kita keluar dari kekudusan. Inilah tantangan kita. Kita hidup di dalam zaman yang terus berubah, di dalam zaman dunia yang Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Namun memang seringkali kekeliruan untuk memahami kekudusan menjadi satu tantangan tersendiri. Kekudusan dianggap sebagai sesuatu yang berat, sesuatu panggilan suci, sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan karena saya masih daging. Teman-teman semua, sekali lagi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sejak awal kita sudah diciptakan kudus. Dan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Ada banyak hal mungkin yang membuat kita bimbang. Ada banyak hal yang membuat kita ragu. Tekanan sosial, omongan di sekitar kita. Tapi percayalah, hidup kita bukan untuk di dunia ini, melainkan nanti di kerajaan surga. Di 1 Korintus tadi dikatakan juga, kita tidak boleh terikat di dalam kecemaran-kecemaran dunia. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kita mesti terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Setiap kali ada pemikiran-pemikiran dari luar yang masuk, kita harus lawan dengan firman-firman Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Kita juga perlu melihat komunitas di mana kita bersama-sama bertumbuh. Jangan ragu untuk meninggalkan komunitas yang mencoba menarik terus kita ke dalam suasana duniawi terus. Memang kita masih daging, memang kita masih lemah. Tetapi kalau kita terus-menerus berada di dalam tekanan duniawi itu, kita tidak mau belajar melepaskan diri kita. Dan kita tidak mau bergantung dan percaya kepada Allah. Maka kekudusan tadi menjadi sesuatu yang berat, sesuatu yang mustahil. Sedangkan hal itu, hal kekudusan adalah sesuatu yang harus dan layak kita kerjakan. Di dalam 1 Yohanes 5 dikatakan, perintah Tuhan tidaklah berat. Tuhan mengajak kita untuk mengampuni. Tuhan mengajak kita untuk meninggalkan segala kecemaran. Mungkin ada yang merasa berat karena ada tantangan-tantangan tadi. Tapi percayalah, kalau kita mencintai Tuhan, semuanya tidaklah berat. Kekudusan bukanlah tentang kesempurnaan tanpa cacat. Semua ada di dalam proses. Kekudusan mengenai perjalanan kita menuju keserupaan kita dengan Kristus. Kita mau hidup selaras dan sesuai dengan kehendak Allah. Ini proses yang terus-menerus kita lakukan. Jangan pernah berhenti menyerah. Jangan pernah goyah hati kita. Atau bahkan jangan pernah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Tuhan, saya mau bertobat kalau saya mendapat uang misalnya. Atau saya mau melayani kalau saya boleh sembuh. Kekudusan mengajak kita untuk terus belajar. Agar pada saatnya nanti nama kitalah yang boleh tercantum di dalam kerajaan surga. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, tetapi seperti yang kudus yang telah memanggil kamu,
hendaklah kamu juga kudus dalam segala kelakuanmu. Karena ada tertulis, jadilah kudus, karena aku kudus. Bapak Ibu semua, teman-teman semua, mari. Sekali lagi, kekudusan adalah satu proses. Kekudusan bukan sesuatu yang berat. Kekudusan sesuatu yang harus kita idamkan dan kita perjuangkan. Abaikan segala perkataan orang lain pada saat kita mau berbalik. Saat ini, saat masa Prapaskah ini, kita diajak kembali kepada pertobatan kita untuk mencapai kekudusan kita. Dan biarlah melalui apapun yang boleh kita lakukan, hari demi hari, setahap demi setahap, perubahan-perubahan yang kita jalankan boleh membawa kita di dalam kekudusan. Saya mau ajak kita menaikkan satu pujian ini. Pujian yang menyatakan iman percaya kita, yang tetap tidak goyah, tidak gentar, tanpa syarat, tetap setia kepada Allah Tuhan kita. Mungkin perjuangan kita menuju kekudusan terasa berat, tetapi percayalah saja, Allah selalu ada menguatkan kita. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, akan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan. Benar Tuhan, saat ini kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau tetapkan hati kami untuk tetap percaya Tuhan, tanpa syarat dan takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu Tuhan, senangkan hatimu. Senangkan hatimu Tuhan, senangkan hatimu. Oh, menyenangkanmu. Kaulah yang Kaulah yang setia, Kau yang menguatkan kami, Kau yang akan mengajar kami meraih keputusan kami. Kaulah yang melengkapi, Kaulah yang sempurnakan, Kau yang selalu setia, ajarkan kami setia. Terima kasih Bapa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kekudusan, tentang bagaimana Kau ingatkan kembali kami untuk terus hidup di dalam kekudusan, menjauhkan kecemaran di dalam hidup kami. Kami mohon ya Bapa, di dalam perjalanan kami menuju kekudusan, bimbing setiap langkah kami. Bantu kami untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami dapat berubah oleh pembaharuan pikiran kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami dan menjalani kehendak-Mu.
Sehingga apapun yang boleh kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di dalam perjuangan kami melawan godaan dan tantangan dalam menjaga kekudusan, semoga kami selalu menemukan kekuatan. Semoga kami menemukan hikmat untuk mengenali dan menjauhi dan segala pemicu-pemicu dosa, segala godaan-godaan dan gangguan yang membuat kami jauh dari kekudusan. Kami serahkan seluruh doa ini bersama dengan pengantaran Bunda Maria, bersama semua malaikat dan santo-santa orang kudus. Dan semoga kami dengan bantuan mereka tetap setia pada panggilan kekudusan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan refren pujian itu. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, Senangkan hatimu Tuhan, senangkan hatimu, senangkan hatimu Tuhan. senangkan hatimu. Kita berikan sorak-sorak